Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Dan tak terasa kita di pertemuan yang keempat, kita akan belajar di matematika ekonomi tentang sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear yang sudah pernah rekan-rekan belajar sebelumnya ya. Artinya di waktu SMA mungkin sudah ketemu ya, dengan fungsi linear. Ya, di mana fungsi linear itu di sini ada yang namanya variabel. Ada variabel dependen, ada yang namanya variabel independen. Seperti apa sih fungsi linear itu? Ya, di pembelajaran fungsi linear ini sebenarnya sangat mengasyikkan karena kita akan memainkan namanya angka ya. Nah, di persamaan linear ini tidak begitu rumit ya. Kita hanya butuh saja untuk waktu untuk bisa fokus ya. Jadi kita dalam belajar ini kita fokuskan dulu, jangan banyak banyak berpikir yang lain karena di fungsi linear ini kita memang harus fokus karena kesalahan sedikit maka akan fatal ya. Oke. Nah, di sini ada fungsi linear yang mana fungsi linear seperti tadi yang saya ceritakan bahwa di sini ada y ya. Y itu adalah variabel non bebas atau yang disebut dengan variabel yang terikat ya. Variabel yang terikat. Di mana variabel terikat ini simbolnya adalah y. Y sama dengan A plus BX dan itu adalah fungsi linear. Jadi kalau nanti ada fungsi linear yang dua, itu dua berarti dua variabel saja, kemudian ada fungsi linear sederhana gitu ya. Nah itu rumusnya itu tetap sama saja ya, ada Y sama dengan A plus BX gitu. Nah di sini ada A, ada X dan ada B. B itu adalah angka konstan, angka tetap ya. Dan di sini ada A. A itu adalah kemiringan yang mana semuanya itu nanti akan dicari berapa sih nilai A-nya, berapa nilai X-nya gitu ya, sehingga ketemu Y-nya. Y sebagai variabel yang terikat. Sedangkan variabel X itu dikatakan variabel bebas. Artinya itu bisa lebih banyak gitu. X-nya bisa X1, X2, X3 gitu dan seterusnya ya. Nah, ini saya kasih contoh di sini ada persamaan garis yang melalui titik negatif 2 dan 1. Ya. Dan ada juga titik 3 dengan negatif 2. Kita harus tahu mana sih X, mana Y-nya. Oke, Y adalah variabel yang ada di depan. Ya, yang ada di depan itu adalah X. Berarti kalau ditanyain X1 itu adalah negatif 2 ya. Kemudian X2-nya adalah 3. Kalau ditanya lagi Y-nya adalah 1 dan negatif 2. Sehingga kita bisa mencari berapa sih nilai Y-nya. Nilai Y itu dicari dengan delta Y itu sama dengan delta Y per delta X kalikan X min X1. Ini adalah rumusnya untuk mencari nilai X. Kita lihat bahwa Y1 itu adalah 1. Sehingga Y1 atau Y min 1 sama dengan Y2-nya udah ada negatif 2 dikurangi negatif 1. Dibagi dengan X2 min X1. X2-nya itu ada 3 dan dikurangi dengan min 2. Kemudian dikalikan semuanya itu dengan X min X1. X min X1-nya adalah negatif 2. Jadi X min X min 2 gitu ya. Sehingga kita bisa menjumlahkan Y min 1 sama dengan negatif 3 per 5 kalikan X plus 2. Sehingga hasil daripada Y atau variabel terikat tadi ada non bebas itu sama dengan negatif 3 per 5 X min 1/5
gitu ya. Tentukan himpunan pasangan berikut yang merupakan fungsi atau bukan fungsi. Jadi disuruh mencari apakah ini fungsi ataukah bukan fungsi. Ya. Yang pertama ada 4, 5, 5, 6, 6, 7. Ya. Jadi kalau itu ditanya apakah ini fungsi ya. Nah, kalau ngomongin fungsi berarti dia itu hanya satu saja, punya satu angka, hubungannya itu satu gitu ya. Nah, misalnya 4 itu dengan 5, 5 dengan 6. Tidak ada yang mencabang dan 6 dengan 7. Jadi untuk X1, X2, X3 itu beda semuanya. Ya, Y1, Y2, Y3 itu juga beda angkanya. Sehingga ini dikatakan fungsi. Karena tidak ada angka yang sama atau dia itu berdiri sendiri. Antara variabel X dengan Y-nya itu tidak pernah sama. Nah, yang kedua di sini ada 7, 8, dan 9 dan 8. Ya, kita lihat X1-nya 7, X2-nya 9, Y1-nya 8 dan Y2-nya itu 8. Artinya sama untuk variabel Y-nya. Ini bukan fungsi karena dia mempunyai ganda, angka yang sama ya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, ada 1 dengan 1, 1, 3, 4, 16, 3, 16. Nah, kita bisa melihat bahwa soal yang ketiga ini adalah fungsi ya. Dikatakan fungsi karena antara variabel X dengan Y itu tidak berfungsi ganda, dia sendiri gitu ya. Dia tidak ada hubungannya dengan X1, X2, X3, X4 itu beda semuanya. Antara X1 dengan Y-nya itu juga semuanya beda gitu. Yang nomor 2, jika diketahui fungsi X adalah 2X kuadrat min X plus 8. Tentukanlah fungsi untuk X-nya 2. Tinggal kita masukkan saja nilainya bahwa 2X kuadrat min X plus 8. Kita masukkan 2-nya, yaitu 2 kali 2 kuadrat min 2 plus 8. Sehingga didapat nilai 14. Tuh. Ya. 4 kali 2 kuadrat itu 4, berarti 8. Min 2 ditambah 8. Ya, jadi 14. Kemudian yang kedua adalah jika X-nya itu negatif 3. Tinggal dimasukkan ini negatif 3-nya. Ya, 2 kalikan min 3 kuadrat. Min 3 plus 8. Ya. Min kali min itu plus. Ya, jadinya 2 kali 9 adalah 8. Plus 3 plus 8. Sehingga dijumlahkan ada 29. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal ini maksudnya ada sebuah garis melewati titik A, yaitu 2 dan 1. B-nya itu 3 dan 4. Yang ditanyakan persamaan garisnya. Oke. Yang nomor 2, hitung titik potong P dari 2 persamaan di mana garis J yang pertama adalah 4X plus 2 dan Y yang kedua adalah X min 4. Gitu ya. Yang disuruh menghitung titik potongnya. Kemudian yang ketiga diketahui A dan B adalah untuk menyelesaikan sistem persamaan. Nah, ini ada 2 sistem persamaan. Nanti disuruh mencari nilai X, nilai Y-nya, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan di yang pertama. Di sini sebuah garis yang melalui ada titik A 21 dan B-nya itu 34. Bahwa kita harus tahu X1 adalah 2, ya. Y1 itu 2, X2 itu 3 dan Y2-nya itu 4. Ya. Kita harus tahu itu. Kemudian sama dengan rumus yang tadi untuk mencari nilai Y. Ya. Rumusnya tadi
Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y kuadrat Y2 min Y1 per X2 min X1. Dan nanti tinggal dimasukkan seperti tadi di contoh yang awal ya. Sehingga didapatkan nilai Y sama dengan X min 1. Gitu. Nah, soal yang nomor 2 di sini hitung titik protonnya dari dua persamaan. Nah, kalau ngomongin dua persamaan berarti kita harus mencari nilai X-nya dan nilai Y-nya. Dengan ada dua persamaan itu kita bisa mencarinya dengan cara substitusi bisa, dengan cara eliminasi juga bisa. Kita menggunakan substitusi di sini ya. Untuk membuat nilai X itu 0. Kalau X-nya itu 0, berarti yang atas itu kalikan 1, yang bawah dikalikan 4. Ya, biar nilai X-nya itu salah satunya itu nilai 0. Kalau kita mau mencari nilai X itu berarti Y-nya yang dinolkan. Nah, di sini mencari nilai Y berarti X-nya yang dinolkan. Sehingga didapatkan bahwa 4E kalau dikalikan 1, 4X plus 2 sama dengan Y. Kemudian yang bawah itu persamaan yang kedua dikalikan 4 ya. Maka didapatkan 4X min 16 sama dengan 4Y. Nah, baru kita lihat 4X dikurangi 4X maka 0. Ya. Kemudian 2 dikurangi 16. Min ketemu min jadinya plus, hingga 18 sama dengan min 3Y. Y sama dengan negatif 6. Tuh ya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang ketiga tadi ya. Yang ketiga tadi diketahui nilai A dan B. Nah, sama seperti yang nomor 2 tadi, kita harus mencari nilai X dan nilai Y. Maka kita bisa mencari dengan cara substitusi atau eliminasi ya. Oke, kita mencarinya seperti yang tadi ya. Kita tinggal mensubstitusikan sehingga didapat nilai X-nya itu 2 dan nilai Y-nya itu 3. Jadi kalau disuruh mencari Y sama dengan A plus B, gitu ya. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX. Nah, ya, sehingga didapatkan nilai A plus 2B. Ya. Karena X-nya ada 2. Ya, kalau kita masukkan ke rumus yang fungsi linear tadi Y sama dengan A plus BX, maka didapatkan nilai A-nya itu ada 8. Karena semuanya sudah diketahui gitu ya. Ya, nilai B-nya udah ada di situ ya. Lanjut ini untuk latihannya yang bawah ini, latihan lagi. Himpunan untuk menyelesaikan sistem persamaan jika di sini ada 6 per X plus 3 per Y sama dengan 21. Persamaan yang kedua ada 7 per X min 4 per Y sama dengan 2. Nah, tentukanlah di sini nilainya dari mencari nilai X dan Y-nya. Gitu ya. Nih, yang kedua di sini ada harga 8 buku tulis dan 6 pensil. Ya. Harganya 14.400. Harga 6 buku tulis dan 5 pensil harganya 11.200. Jumlah harga 5 buah buku tulis dan 8 pensil itu berapa? Berarti di sini ada 2 persamaan yang sudah bisa kita lihat. Anggap aja kalau di sini ada buku tulis itu X, ya, kemudian pensilnya itu Y. Oke, kita akan mengerjakan yang pertama dulu ya. Nah, ini yang pertama. Tadi soalnya adalah 6 per X plus 3Y. 3 per Y sama dengan 21. Persamaan yang kedua, 7 per X min 4 per Y sama dengan 2. Nah, kita mencarikan biar kita samakan semuanya biar tidak menggunakan per. Kita harus buat angka yang paling enak untuk bisa dihitung. Ya, jadi di sini semuanya dikalikan X per Y. Jika kalikan X per Y, 6 per XY, maka didapatkan 6Y. Ya.
semuanya dikasih kalikan X per Y. Sehingga didapatkan 6Y plus 3X sama dengan 21. Yang persamaan kedua juga dikalikan dengan X per Y, maka didapatkan 7Y min 4X berdua sama dengan 2. Nah, dari dua persamaan ini baru kita substitusikan. Kita mau mencari nilai yang mana dulu? Misalnya kita mau mencari nilai X-nya dulu, maka Y-nya dinolkan. Gitu ya. Kalau Y dinolkan, maka yang atas bisa dikalikan 7, yang bawah bisa dikalikan 6. Itu nanti Y-nya akan 0. Sehingga didapatkan seperti tadi cara menghitungnya dengan cara substitusi. Ya, sehingga dengan perhitungan yang ada hasilnya Y sama dengan 2 dan X-nya itu 3. Gitu ya. Jadi kalau disuruh mencari nilai 6XY, ya, 6XY maka 6 kalikan 3 dikalikan 2 sih. Nah, didapat nilai 36. Tuh. Nah, ini sama halnya dengan yang tadi, yang nomor 2 ini. Harga 8 buku tulis dan 6 pensil sama dengan 14.400. Maka kita akan memisalkan bahwa buku tulis itu adalah X-nya dan pensil adalah Y-nya. Maka 8X plus 6Y sama dengan 14.400. Harga buku tulis 6. 6X plus 5Y sama dengan 11.200. Nah, untuk mencari nilai X dan Y-nya dieliminasikan terlebih dulu. Nanti akan ketemu nilai X dan nilai Y. Nah, disuruh mencari ini jumlah, kalau itu 5X, yaitu 5 buku tulis dan 8 pensil, harganya berapa? Gitu ya. Disuruh mencari harga. Maka kita harus mengeliminasi persamaan, dua persamaan itu tadi ya. Saya mau mencari nilai X berarti Y-nya yang dinolkan. Ya, dikalikan atas dan bawah dikalikan berapa biar hasilnya itu 0 salah satunya. Seperti tadi. Maka di sini didapatkan Y sama dengan 800 dan X-nya 1200. Itu udah pasti ya. Jadi mau di substitusi dengan nilai angka berapa, tapi ya pasti hasilnya Y sama dengan 800 dan X ada 1200. Nah, disuruh mencari harga jika yang dibeli adalah 5 buku tulis, maka 5X plus 8 pensil, 8Y. Nah, untuk X itu ada 1200 dan untuk pensilnya itu tadi ada 800, sehingga didapatkan dengan membeli 5 buku dan 8 pensil, uangnya 12.400. Itu mudah ya untuk bisa dipahami. Nah, ini menerapkan fungsi linier. Di dalam matematika ekonomi kita harus tahu ya bahwa ada namanya penawaran, ada namanya permintaan. Nah, kalau penawaran itu berlaku untuk para produsen atau penjual. Ya. Kemudian kalau ngomongin permintaan itu berlaku untuk konsumen. Jika harga suatu barang itu mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang dibeli akan sedikit. Itu hukum permintaan. Nah, di dalam matematika ekonomi ini juga ada untuk memperhitungkan yang namanya permintaan dan penawaran. Jika permintaan suatu barang itu X sama dengan 12 min 6P dan fungsi penawarannya adalah Q sama dengan 8 plus 2P. Jadi kalau ngomongin permintaan itu kita bisa ada QD dan ada QS-nya. Ya, QS itu supply, berarti kita harus menyediakan stok jadi penawaran. Dan pemerintah itu mengenakan pajak per unitnya itu Rp3. Pertanyaannya, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak? Yang kedua, berapa besar penerimaan pajak
total oleh pemerintah. Yang ketiga, berapakah besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Oke, kita akan mencari satu persatu dari yang atas, berapa sih harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Jadi kalau ngomongin keseimbangan antara QD dan QS itu harus sama. Jadinya QD sama dengan QS. Ya, permintaan sama dengan penawaran. Ya, anggap aja yang Q yang pertama harus sama dengan yang Q kedua, gitu ya. Nah, di sini ada QD dan QS. QD itu tadi adalah demand. Demand itu permintaan. Jadi QD itu ada 12 min 6P, kalau QS itu penawaran. Nah, untuk penawaran itu adalah 8 plus 2P. Ngomongin keseimbangan, syarat keseimbangan harus sama dengan. Ya, QD sama dengan QS. Itu pasti akan seimbang. Nah, kita samakan dulu, di sini ada 12 min 6P sama dengan 8 plus 2P. Nah, yang ada variabel P-nya itu disatukan. Ya. Yang tidak ada juga disatukan. Jadi didapatkan 12 min 8 sama dengan 2 plus 6P. Jadi 8 kalau dipindahkan ke ruas ya akan berpindah tandanya. Tadi kan positif, sekarang jadi negatif. Jadi 12 dikurangi 8 sama dengan 2P. 6P tadi kan negatif, ya, dipindahkan ke ruas kanan, maka dia akan menjadi positif. Sehingga didapatkan nilai 12 kurangi 8 itu ada 4. 4 sama dengan 8P. P sama dengan 2 per 4 atau setengah atau 0,5. Itu untuk nilai P. Ya, udah ketemu nilai P-nya, maka kita akan memasukkan nilai P ke permintaan dan ke penawaran. Kalau ke permintaan salah satu aja nanti pasti hasilnya sama. Kalau ke QD maka 12 min 6 PP-nya ada 0,5 sehingga didapatkan QD adalah 9. Karena tadi ada keseimbangan, pasti hasil daripada QD dan QS itu harus sama. QD itu 9 dan QS juga 9. Itu namanya keseimbangan. Nah, sekarang kita disuruh menghitung harga setelah pajak. Kita tahu bahwa tadi pajak itu nilainya Rp3 per unitnya. Jadi kalau ngomongin ditambah adanya pajak, maka QD atau QS itu ditambah dengan adanya pajak. QS ya, yang tadi ya, di sini ada untuk penawaran ya. Jadi penawaran di sini bisa ditambahkan dengan pajak, gitu ya. Setelah adanya pajak bisa dari QD bisa dihitung dari QS-nya. Nah, kita hitung dulu untuk QS-nya 8 plus 2P plus T. Plus T, diingat-ingat ya. Jadi untuk QS itu tadi ada plus T-nya karena setelah pajak atau sesudah pajak, jadi plus pajak. Jadi dihitung bahwa 8 plus 2P plus 3, sehingga didapatkan 11 plus 2P. Nah, untuk QD, untuk penghitungan dia juga harus seimbang. Maka QD sama dengan QS. QS tadi udah berubah ya nilainya. Sehingga 12 min 6P sama dengan 11 plus 2P. Maka didapatkan 1 sama dengan 8P. 1 dari mana? 12 dikurangin 11. 11 pindah ke ruas ke kiri, jadinya negatif. Ya. Sehingga didapatkan 1 sama dengan 8P. 8P-nya dari 2 plus 6P. Ya. 6-nya pindah ruas, jadinya tandanya positif. Nah, P sama dengan 1 per 8 atau 0,125. Nah, sekarang baru kita menghitung jumlah keseimbangan setelah pajak, yaitu 11,25. Nah, karena kita udah tahu nilai P-nya, tinggal kita masukkan antara QD dan QS-nya. Itu ya. Oke, mudah ya. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, berapa sih
pajak yang seluruh pajak yang diterima oleh pemerintah. Maka rumusnya adalah T atau pajak sama dengan pajak yang ditetapkan, yaitu tadi ada Rp3 per unitnya, dikalikan Q setelah pajak. Q setelah pajak itu tadi udah kita hitungkan ada 11,25. Nah, sehingga dikalikan aja 3 kali 11,25. Mudah ya. Berikutnya ada besar pajak yang ditanggung oleh konsumen. Besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen rumusnya adalah PI min PI. Kalikan QT. P itu tadi adalah harga. Harga setelah pajak dikurangi sebelum pajak dikalikan QT. QT itu tadi adalah setelah penerimaan pajak. Ya. Di situ ada didapatkan nilai min 0,375 dikalikan 11,25. Sehingga didapatkan negatif 4,2. Ya, jadi kalau mau membulatkan negatif 4,2 bisa, kalau mau dibulat lebih banyak lagi jadi min 4,22 gitu ya. Nah, besar pajak yang ditanggung oleh produsen, ini pajak yang ditanggung oleh produsen. Kalau tadi yang ditanggung oleh konsumen. Produsen ini kita nih sebagai produsen itu yang memproduksi atau penjualnya. Maka di sini T dikurangi PI min PE kali QT. Nah, T itu tadi ada 33,75. Nah, besar pajak yang dikurangi dengan besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. Sehingga didapatkan 33,375 min ya, dikurangi dengan negatif 4,2. Sehingga didapatkan negatif ketemu negatif maka jadi positif. Ini 33,75 plus 4,2. Sehingga didapatkan nilai 37,96. Gitu ya. Untuk pajak yang ditanggung oleh produsen. Jadi kalau mau berjualan, pajak kita sebagai konsumen juga udah kena pajak gitu ya. Sudah dihitungkan pajaknya. Nah, besar yang ditanggung pajak itu adalah yang menanggung besar adalah di sini ada produsen gitu. Nah, kemana sih larinya? Larinya adalah mereka yang bayar pajak nih, larinya ke penerimaan pajak ke pemerintah. Jadi pemerintah mendapatkan yaitu 33,75 dari penjualan yang tadi ya. Gitu. Ini untuk evaluasi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jika permintaan suatu produk Q ya, sama dengan 15 min 9P, sedangkan fungsi penawarannya di sini ada Q sama dengan 11 plus 5P. Dan pemerintah mengenakan pajak Rp5 per unitnya. Oke, pertanyaannya sama, cara pengerjaannya juga sama dengan yang di atas tadi ya. Sangat mudah sekali dan ini contoh yang kedua. Jika diketahui ada Q dx sama dengan 4 min 3px min py dan seterusnya. Tentukanlah harga dan jumlah keseimbangan pasar dari dua produk dan permintaan dan juga penawarannya. Oke, sangat mudah sekali ya ini dengan cara substitusi seperti tadi. Begitu untuk penjelasan di materi sistem persamaan linier. Ini masih sangat sederhana, jadi untuk rekan mahasiswa masih mudah untuk pengerjaannya. Ya. Begitu dari materi kali ini, mohon nanti jika kurang paham, kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar dan bisa rekan-rekan yang bisa menjawab silakan menjawab, nanti akan dapatkan poin dari saya, tambahan nilai dari saya sebagai keaktifan dari dalam kelas. Begitu, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Semoga rekan-rekan semuanya bisa lebih paham. Terima kasih.
Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.